Shalom, berjumpa kembali bersama saya Bethany Sakul dalam program Push, Pray Until Something Happens. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Bagaimana agar kita boleh mengerti akan janji Tuhan? Apakah melalui cobaan, kekecewaan, ataukah penantian yang panjang, atau bahkan tidak sama sekali? Terkadang kita butuh keadaan seperti ini agar kita boleh lebih dewasa lagi dalam iman kita kepada Tuhan. Berikut ini seorang pendeta akan membagikan pengalamannya bagaimana ia boleh berproses dengan imannya kepada Tuhan. Mari kita ikuti kisahnya. Shalom, perkenalkan saya adalah pendeta Frankincense Tomigolong. Dan puji Tuhan pada saat ini saya dipercayakan untuk melayani di salah satu sekolah swasta yang ada di Minahasa. Dan saya melayani sebagai tenaga pengajar sekaligus Bible teacher di sekolah tersebut. Saya sudah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki yang lucu. Dan saya sangat bahagia dengan keluarga kecil saya. Baik, pada kesempatan ini saya rindu membagikan satu cerita tentang pengalaman iman saya sehingga saya boleh ada sampai pada saat ini. Cerita ini berawal ketika pada tahun 2015 ketika saya ditamatkan dari salah satu universitas swasta. Saya ditamatkan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan atau yang kita kenal dengan pendeta. Ketika saya ditamatkan pada saat itu, saya merasa ilmu yang saya miliki masih belum terlalu cukup dan memadai untuk digunakan di dalam pelayanan. Dan itu memotivasi dan memicu saya untuk melanjutkan pendidikan saya di sekolah yang lebih tinggi yang ada di Manila pada saat itu. Ketika saya di dalam pendidikan saya, awalnya segala sesuatu berjalan normal, lancar, sampai tiba satu saat, sekitar 1 tahun ketika saya menjalankan pendidikan, dengan satu tujuan untuk melayani Tuhan, saya berpikir bahwa ada satu keinginan yang sampai saat itu seakan-akan sulit untuk Tuhan penuhi di dalam kehidupan saya. Sehingga di tahun 2017 ada beberapa masalah yang terjadi, ada masalah pribadi, masalah akademik, dan lain sebagainya yang membuat saya seolah-olah saya mulai meragukan panggilan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan saya berpikir bahwa seakan-akan Tuhan tidak membutuhkan saya. Di saat-saat seperti itu saya mulai berpikir bahwa Tuhan itu gagal di dalam kehidupan saya. Saya memutuskan saya ingin menghentikan pendidikan saya. Dan secara bersamaan saya juga ingin seolah-olah mengganti profesi saya. Yang awalnya saya bertujuan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya berpikir untuk mencari alternatif lain. Sehingga di tahun yang sama, tahun 2017, saya kembali pulang ke Indonesia dengan tujuan adalah mencari profesi atau pekerjaan yang baru. Kemudian dengan kekecewaan seperti itu, saya menjalani kehidupan saya normal. Walaupun saya berpikir saya tidak akan lagi menjadi seorang pendeta pada saat itu, atau seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan, karena saya merasa seakan-akan Tuhan tidak membutuhkan pelayanan saya di barisan kependetaan ini. Sehingga di tahun 2018, 1 tahun setelah saya kembali, saya waktu itu belum mendapatkan pekerjaan, tapi saya bersyukur. Sepertinya saya merasa Tuhan mulai mendengarkan doa-doa saya. Karena di tahun 2018 ada mujizat yang terjadi sehingga saya boleh dipercayakan Tuhan untuk membangun satu keluarga. Saya menikah di tahun 2018 dan saya berpikir, oh ternyata
luar biasa Tuhan di dalam kehidupan saya. Mulai ada saat-saat saya diingatkan kembali tentang komitmen awal saya untuk ada di dalam pelayanan. Sehingga ketika saya menikah, saya berpikir, saya membutuhkan satu pekerjaan untuk boleh menghidupi keluarga saya. Sehingga di tahun 2018 itu, saya mulai mencari-cari pekerjaan. Dan tiba di akhir tahun 2018, saya mendapati bahwa istri saya mengandung. Dia hamil. Itu membuat saya sangat berbahagia. Tapi di sisi lain, itu memberi saya ketakutan karena sampai saat itu saya belum memiliki pekerjaan. Hingga tiba satu saat di awal tahun 2019, saya mendapatkan satu pekerjaan. Walaupun itu bukan melayani sebagai seorang pendeta. Dan di saat itu saya berpikir, mungkin ini adalah jawaban doa dari Tuhan. Mungkin saya harus berkarir, mungkin saya harus berkarya bukan sebagai seorang pendeta. Akhirnya saya memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut dengan penghasilan yang saya berpikir waktu itu masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecil saya. Saya bekerja sambil melihat masa depan. Kalau terus saya di pekerjaan itu, kemungkinan keluarga saya tidak dapat hidup kalau anak saya sudah lahir. Karena penghasilan yang saya dapatkan baru mampu membiayai saya dan istri saya pada saat itu. Saya mulai berpikir, kalau anak saya lahir bagaimana kehidupan keluarga kami ketika itu. Sehingga di pertengahan tahun 2019, melalui doa-doa kami suami istri, saya berpikir saya mendapatkan jawaban doa. Jadi ada satu hari pada saat itu saya ditelepon oleh salah satu pimpinan di satu institusi yang sepertinya merindukan dan membutuhkan saya boleh bekerja bersama-sama dengan mereka. Saya berpikir bahwa itulah pekerjaan yang merupakan jawaban doa bagi saya secara pribadi dan juga akan menjadi jalan keluar bagi saya dan istri tentunya ketika anak saya lahir. Dan secara kebetulan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dimana selama ini saya rindu untuk bekerja, yaitu pelayanan sebagai seorang pendeta. Saya tidak berpikir panjang saat itu. Dengan rasa syukur yang luar biasa, saya berpikir ini adalah mujizat Tuhan. Saya dan istri pergi menemui orang yang menelpon saya pada saat itu. Ketika kami tiba di kantor tersebut, dia bertanya, pendeta Tommy Golung, apakah siap untuk melayani? Saya katakan siap. Kemudian dia bilang, oke, kalau seperti itu tinggal tunggu panggilan. Luar biasa. Saya sangat senang. Kami pulang dengan hati yang gembira, merasa bahwa Tuhan itu begitu besar dan Tuhan memaafkan. Boleh dikatakan saya sedikit kecewa dengan Tuhan sebelumnya, namun pada saat itu Tuhan begitu baik, Dia akan memberikan saya pekerjaan. Hingga satu kali, 1 bulan berlalu, saya belum dipanggil. Bulan yang kedua berlalu, saya tidak dipanggil. Dan bulan yang ketiga, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada orang yang awalnya menelpon saya. Satu kata yang dia katakan, sabar. Dan sampai pada saat ini, pekerjaan itu tak kunjung datang. Pekerjaan yang dia tawarkan sampai saat ini, itu tidak kunjung datang. Dan di tahun yang sama 2019, pada saat itu di akhir tahun 2019, saya mengalami kekecewaan terbesar di dalam kehidupan saya. Di tahun yang sama, tempat saya bekerja tutup karena virus yang melanda negara kita, bahkan melanda dunia ini, yaitu virus corona yang kita ketahui. Tempat pekerja saya ditutup, saya tidak memiliki pekerjaan dengan ketakutan bahwa satu kali kelak waktu anak saya lahir, ayahnya tidak punya pekerjaan. Saya merasa gagal pada saat itu. Dan saya kecewa kepada Tuhan, bahkan saya semakin yakin
kalau Tuhan tidak membutuhkan saya di dalam pelayanan ini. Sehingga saya berpikir, saya diskusi kepada istri saya, kita cari pekerjaan lain, atau kalaupun tidak ada pekerjaan, kita akan bangun satu usaha kecil-kecilan. Yang penting kita bisa hidup suami istri dan bisa menghidupi anak kita di masa ketika dia lahir nanti. Sehingga tiba satu saat pada tahun 2020, di awal tahun 2020, saya mendapatkan telepon dari teman saya yang pada saat itu masih sementara ada di dalam pendidikan di Manila, yang awalnya juga saya melanjutkan pendidikan di tempat itu, namun saya berhenti karena kekecewaan yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Dia memaksa saya untuk kembali melanjutkan pendidikan yang selama ini saya tinggalkan. Sekitar 3 tahun saya meninggalkan itu, dan sekarang saya dipanggil lagi untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Sehingga di masa saya masih berada di masa kekecewaan, saya tidak terlalu menghiraukan panggilannya. Saya justru memberikan dia tantangan. Saya berkata kepadanya, kawan, kalau memang saya dipanggil atau kalau memang Tuhan menghendaki saya melanjutkan pendidikan saya, kamu akan mendaftarkan saya, kamu mampu mendaftarkan saya, dan saya akan melanjutkan pendidikan. Dan saya berpikir itu adalah tanda bahwa Tuhan memang menghendaki saya untuk melanjutkan pendidikan. Dan ternyata benar, mujizat terjadi. Pada akhirnya saya berhasil didaftarkan oleh teman saya, dia yang daftarkan. Dan pada saat itu seakan-akan masalah yang terjadi 3 tahun lalu tidak terulang lagi. Masalah akademik tidak ada lagi, dan masalah pribadi dan masalah yang lain tidak muncul lagi. Dan saya boleh kembali melanjutkan pendidikan saya. Sehingga benar, saya mulai merasa bahwa ternyata saya ini salah. Saya meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, tapi terbukti pada saat itu Tuhan mulai menunjukkan kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga di tahun 2021, puji Tuhan, saya boleh menyelesaikan pendidikan. Walaupun ketika saya menyelesaikan pendidikan saya, masih ada kekhawatiran. Saya berpikir, aduh, saya sudah terlalu lama membuang waktu. Kurang lebih ada 3 tahun terbuang sia-sia. Tapi ternyata ketika saya boleh melayani Tuhan, saya berpikir bahwa itu adalah buang-buang waktu. Tapi ternyata saya membutuhkan 3 tahun untuk boleh menyadari keberadaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan menjadikan 3 tahun itu sebagai momen di mana saya merasa bahwa saya tidak mampu tanpa Tuhan. Sehingga ketika saya alami semua itu, ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa ternyata momen-momen itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan saya. Dan memang saya perlu ditempa untuk kembali membawa saya pada komitmen saya untuk pelayanan akan Tuhan. Selama masa-masa kekecewaan saya, ada satu ayat yang tidak pernah saya lupakan di dalam kehidupan saya. Ketika saya kecewa, ketika saya merasa tidak ada orang lain yang mampu menolong saya, yang selalu saya ingat adalah Yesaya 59 ayat 1. Dia bilang, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Ayat ini adalah ayat yang menjadi kekuatan dan motivasi bagi saya. Selama saya ada di masa kekecewaan, di masa saya berpikir bahwa Tuhan gagal di dalam kehidupan saya, ternyata Tuhan jadikan momen-momen itu untuk mendewasakan saya, untuk membawa kembali saya di jalur pelayanan di mana saya boleh melayani Tuhan. Dan saya percaya masa-masa kekecewaan saya adalah masa yang sangat saya butuhkan di dalam perjalanan iman, di dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Dan terima kasih mendengarkan cerita saya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kekecewaan dapat mendewasakan kita.
Allah ingin membawa kita kembali untuk melayaninya. Masa kekecewaan adalah masa yang sangat kita butuhkan dalam perjalanan iman kita untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Berikut ini kita akan ikuti doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Wahyu Widodo Purwanto. Kepada pendeta, dipersilahkan. Baik, terima kasih Betani. Dan saudaraku, saat ini kita boleh membawa pergumulan kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, Bapa yang mengasihi kami, dan kasih setiamu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui program PUSH, kami boleh mendengarkan kesaksian yang menguatkan, yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Frankinson Tomigolo. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan, kuasa-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami berdoa khusus untuk Pendeta Brilianto Elvisnati, diberkati beliau bersama dengan keluarganya, untuk tetap setia kepada Tuhan, dan untuk selalu ya Tuhan, boleh menjadi alat Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa pula untuk mereka yang sedang bergumul dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sementara bergumul dalam pergumulan yang lain, Tuhan beri kemenangan. Bapa di sorga, Engkau Allah yang merancangkan damai sejahtera. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ampunilah kami dari dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih pendeta sudah mendoakan kita semua. Dan terima kasih juga untuk sahabat PUSH yang telah bersama kami, baik melalui YouTube channel ataupun Facebook, dan juga yang telah menyaksikan melalui Hope Channel Indonesia. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode PUSH berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan program menarik lainnya, persembahan dari Cornelius Media, Bridge to the Truth. Tuhan selalu